Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu yang lebih dari cukup bagi kita yang hendak untuk memeriksa kekurangan dirinya, kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita senyum dan tawa, di mana kita tahu banyak dari saudara-saudara kita, baik yang di Sudan maupun di Gaza, mereka sulit sekali menjalani kehidupan dengan keamanan yang nyaris tidak ada. Maka ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sewajarnya dan seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Allah atas keamanan yang Allah karuniakan kepada kita, atas kecukupan makanan, kebutuhan pokok, bahkan lebih dari apa yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini, senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Ya meskipun ada kalanya namanya kehidupan pasti ada kesulitan, tapi kita harus ingat kesulitan yang kita rasakan di dunia ini tidak sebanding sama sekali dengan semua yang Allah berikan. Maka jangan sampai kesulitan yang menimpa kita membuat kita menukar kebaikan-kebaikan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan kekufuran, dengan keingkaran. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang selalu diberikan taufik untuk mensyukuri nikmatnya. Baik jamaah sekalian, ya, sehat semua. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya senantiasa sehat, sehingga Pak Dokter nih gak sibuk ya, bisa datang kajian juga. Ya, gitu Pak Dokter. Ya, semoga Allah berkahi semuanya, kaum muslimin yang membutuhkan bantuan orang lain maupun yang senantiasa dibutuhkan oleh orang yang lainnya. Jemaah sekalian yang semoga selalu dibimbing oleh Allah. Tentunya kita juga tidak lupa menyampaikan sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau teladan yang telah mengajarkan kita agar senantiasa sadar terhadap kekurangan dan kesalahan kita, agar tidak ada hari berlalu kecuali kita lewati dengan adanya taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kan ingat di pertemuan sebelumnya, seminggu yang lalu, alhamdulillah ketemu lagi sekarang. Ya, qadarullah Ustaz Muhammad katanya berhalangan. Betul panitia? Iya. Padahal tadi siang masih jumpa saya sama beliau di masjid. Lupa enggak nanya.
Wallahu a'lam, mungkin habis siang itu ya beliau ada kesibukan. Baik, ya jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kita berharap kepada Allah agar Allah memberkahi majelis kita, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga bisa menerangi kehidupan kita di dunia dan juga menjadi penerang kita serta bekal kita pada hari kiamat. Jamaah sekalian, kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau sendiri sudah mencontohkannya. Padahal Rasulullah itu sangat jauh dari dosa, tapi beliau dalam sehari bisa apa? Beristighfar, minta ampun dan taubat kepada Allah sampai berapa kali? 100 kali jemaah. Oke, minta ampun dan taubat kepada Allah sampai 100 kali. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran gitu, Al-Imam Ibnu Battal beliau mengatakan, Al-anbiya'u asyaddun nasi ijtihadan fil ibadah. Para nabi adalah orang-orang yang paling kuat, paling semangat dalam beribadah. Istighfar ibadah apa tidak jamaah? Ibadah, ya. Ibadah ringan itu jamaah. Cuman subhanallah, kenapa lisan kita ini kok kadang berat gitu. Ya, padahal mudah tapi jarang mengucapkannya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, apa kata beliau tadi? Berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan kepada kita. Beliau taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah dalam sehari bisa 100 kali. Ini bukti bahwasanya apa kata Ibnu Battal, para nabi itu jamaah adalah orang-orang yang paling kuat, paling semangat dalam apa? Dalam ibadah. Lima a'tahumullahu ta'ala minal ma'rifah. Sebabnya apa jamaah? Ayo. Sebab Allah telah memberikan ma'rifah kepada mereka. Allah memberikan ilmu yang menerangi hati dan juga amalan mereka. Dan inilah makrifat yang hakiki yang harusnya dimiliki oleh setiap ahli sunnah. Makrifat yang tidak membuat seseorang itu mengaku saya sudah lulus ibadah, tidak perlu ibadah lagi. Ya, karena apa? Kalau kita ditanya tadi apa Pak? Siapa yang paling rajin, paling kuat, paling semangat ibadah siapa? Para nabi. Alasannya apa? Kok bisa? Mereka sangat semangat dan sangat kuat dalam beribadah. Karena apa? Mereka orang yang paling tinggi makrifatnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karuniai mereka makrifat. Duh, dari sana kita paham bahwasanya apa? Ternyata makrifat yang hakiki adalah makrifat yang mengantarkan seorang hamba semakin senang, semakin rajin, semakin kuat untuk ibadah. Bukan semakin mencari-cari alasan supaya bisa ada ibadah. Ya, karena ya kadang saya pernah dengar ada yang ngajarkan apa? Oh, nanti kalau sudah makrifat lulus sholat. Lulus apa? Sholat. Tidak perlu sholat lagi katanya. Pernah dengar seperti itu jemaah? Saya tidak pernah ketemu cuman pernah dengar cerita seperti itu. Padahal para nabi yang Allah karuniai ma'rifat tertinggi saja, ya, ma'rifatnya kalau benar pasti akan membuat mereka semakin senang, semakin rajin, semakin kuat dalam beribadah. Ya. Fahum daibuna fi syukri. Sehingga mereka itu Pak, karena ma'rifatnya akhirnya apa? Mereka senantiasa melangkahkan kakinya agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semakin tinggi ma'rifatnya kepada Allah, semakin berusaha mensyukuri nikmat darinya.
mu'tarifuna lahu bitaksiri. Mereka orang-orang yang semakin sadar tentang kekurangan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makrifat yang hakiki. Seperti itu, itu yang dilakukan, diamalkan, dimiliki oleh para nabi. Ya, tinggal kita pilih saja nanti. Pilih ngikut nabi apa pilih ikut yang bukan nabi. Nah, ini hati-hati jamaah, demikian. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi itu sekilas tentang lanjutan atau sedikit catatan tentang kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bisa istighfar, taubat kepada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Karena beliau diberikan ma'rifat tertinggi oleh Allah yang membuat beliau semakin senang ibadah, apalagi cuma ibadah lisan yang ringan saja. Ya, sehingga setiap derap langkah beliau itu ditapakkan supaya supaya bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi tadi jamaah yang terakhir kata Ibnu Battal, apa jamaah? Membuat beliau semakin sadar diri. Kalau syukur tadi sudah. Semakin sadar diri tentang kekurangan apa yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istighfar, taubat. Dan kalau jenengan misalkan lihat sejarahnya orang-orang soleh dahulu jamaah, meskipun mereka itu jarang dosa, mereka jarang dosa, tapi mereka itu diliputi dengan penyesalan jamaah. Penyesalan apa? Misalkan ada waktu yang terlewat di dalam satu harinya, mereka nyesal karena telah luput melakukan kebaikan di dalamnya. Ya, itu diantara contohnya. Demikian. Bahkan mungkin kalau misalkan kita ingat apa yang dinukilkan tentang kisahnya Ibnu Sirin kalau tidak salah. Beliau ini Masya Allah jamaah, ya, ingat dosa yang 40 tahun yang lalu pernah dilakukannya. Ya. Jenengan kalau misalkan ditanya 40 tahun yang lalu pernah dosa apa aja? Oh, saking banyaknya kesalahan kita, mungkin sampai tidak bisa menyebutkannya. Ya demikian. Jadi beliau pernah mengatakan, saya sadar betul sebab dosa apa sekarang saya bisa terlilit hutang. Ya, saya tahu 40 tahun yang lalu saya pernah ngatain orang, ya muflis, wahai orang bangkrut. Ya, cuman ngejek orang, diingat-ingat sampai 40 tahun berikutnya, dan beliau menyesalinya sampai akhirnya ya, beliau kaitkan apa yang menimpanya berupa kemiskinan, lilitan hutang, ya, dengan kesalahan yang dahulu beliau pernah lakukan. Nah, cerita ini sampai kepada ulama yang lain. Abu Sulaiman Ad-Darani tatkala dengar cerita ini, beliau bilang mereka itu orang-orang pendahulu kita yang saleh itu jamaah, dosanya sedikit sehingga mereka bisa tahu sebab dosa mana mereka ditimpa musibah. Sedangkan kita, kata beliau, kita ini orang-orang yang dosanya banyak, sampai-sampai musibah yang menimpa kita ini bingung kita, ini sebab dosa yang mana, ya. Tapi bisa-bisanya kita ya lebih pintar mengeluh dibandingkan dengan mereka. Ya, demikian jemaah. Ya. Jadi mereka itu orang-orang atau kaum muslimin yang awal-awal, yang soleh-soleh itu jarang berdosa.
Tapi mereka subhanallah, kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, apa? Mereka itu orang-orang yang saleh, tapi nangis, ya, padahal mereka saleh. Sedangkan kita tertawa padahal kita banyak dosa. Ya itu, ya jauhnya kita dibandingkan dengan kesalehan mereka. Jauhnya kualitas kebaikan kita, kebersihan hati kita dibandingkan dengan kebersihan hati mereka. Kita ini mungkin ya sukanya nuntut, ya Allah, udah rajin sholat, udah hijrah, udah meninggalkan maksiat, kok masih saja kena musibah, kok masih saja susah. Kadang ngeluh kayak gitu, ya? Ada kayak gitu. Ya, ada yang pernah nanya seperti itu. Ya, jadi santri itu ada yang nanya seperti itu, Pak. Ya, waktu ada sesi tanya jawab, Ustaz, kenapa Ustaz? Sebagian orang itu kok setelah hijrah dulunya tidak sholat, sekarang sholat. Waktu tidak sholat kok kaya. Kemudian setelah dia istiqomah sholat, ya, menjaga ibadahnya, kok jadi miskin atau minimal biasa-biasa. Yang jenengan udah tahu jawabannya. Okay? Karena apa? Allah tidak akan membiarkan seseorang ngaku beriman tanpa diberikan ujian. Belum lagi Allah hendak mengangkat derajatnya, ya, dengan musibah yang menimpanya Allah angkat derajatnya, atau dosa yang lampau Allah hapuskan dengan apa? Dengan musibah yang menimpanya. Makanya di pekan yang lalu masih ingat, ya, kata Ibnu Qayyim, ada sungai yang besar yang setiap muslim itu bisa membersihkan dirinya setiap hari dengannya. Siapa yang masih ingat? Ayo. Yang pertama apa? Taubat. Sungai taubat. Yang kedua sungai apa lagi? Kebaikan. Oke, sungai kebaikan yang menghapuskan kesalahan, ya, atau dosa. Dan yang ketiga, sungai apa? Sungai musibah. Oke, sungai musibah yang apa? Akhirnya dengannya bisa menghanyutkan dosa-dosa. Itu. Masih ingat, nggih? Insyaallah, nggih. Itu pekan yang lalu gitu. Kalau lupa lihat catatannya dulu. Baik, jemaah sekalian, kita lanjut ke hadis yang ketiga, nggih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala, dari abahnya Hamzah yang namanya Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati 'abdi, sungguh Allah itu jauh lebih gembira dengan sebab taubatnya hambanya, min ahadikum, dibandingkan salah seorang di antara kalian kalau misalkan saqata ala ba'iri, ya, dia kehilangan tunggangannya, wa qad adallahu fi ardin falatin, ya, sedangkan dia ditinggalkan tersesat di padang pasir. Muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Ya, maksudnya sebagaimana apa? Disebutkan dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatin li Muslim, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi, sungguh Allah itu benar-benar jauh lebih bahagia dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaih, saat hamba tersebut taubat kepadanya.
min ahadikum, dibandingkan salah seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardin falah, yang sebelumnya berada di atas tunggangannya di sebuah tanah yang berupa padang pasir, fanfalatat minhu, kemudian tunggangannya tersebut lepas kendali, Pak. Tunggangannya apa? Lepas kendali. Sekarang gimana ya contohnya gitu? Tidak ada lagi yang naik kuda, naik unta, naik sapi. Sapi dengan tunggangi. Ada yang pernah naik sapi ya? Jadi ceritanya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan analogi kepada kita bahwasanya Allah itu jauh lebih bahagia tatkala melihat hambanya taubat kepadanya dibandingkan dengan seorang manusia yang dahulu misalkan berada di atas tunggangannya, naik unta atau naik keledai atau naik kuda, ya, dia menempuh perjalanan yang jauh di sebuah padang pasir. Kemudian ontanya, kudanya atau keledainya berontak, jemaah. Sehingga apa? Lepas kendali darinya dan meninggalkannya. Ya, kebayang jemaah. Kalau susah kebayang, bayangkan saja misalkan jenengan pakai sepeda motor, okay, misalkan dari kebun sudah menjelang malam, udah mulai sepi kan gitu, okay. Kemudian apa? Kehabisan bensin, habis bensinnya, macet kendaraannya, ya. Padahal perjalanan masih sangat jauh, sangat jauh. Terlebih lagi kebayang misalkan kata orang di situ ada harimau. Wah, udah pusing nih kepala, ya, sudah pusing kita mungkin kalau kondisinya seperti itu. Terus bayangkan yang gampang-gampang seperti itu, seperti di Indonesia, atau jenengan lebih paham bagaimana kondisinya. Nah, baik jemaah, wa 'alaiha ta'amuhu, sedangkan kondisi orang tadi perbekalannya, makanannya berada di atas tunggangannya, wa syarabuhu, minumannya pun ada di atas tunggangannya. Fa'ayisa minha, ia pun berputus asa darinya, udah nyerah, pasrah sudah. Ya, mau lomba lari sama kuda, kalah. Lomba lari sama unta, kalah. Keledai apa? Yang ya mungkin berontak juga kalah. Nggak tahu saya kalau kecepatan keledai itu berapa. Tanya sama Google. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya demikian. Kalaulah misalkan ya ada orang yang kondisinya begitu mengenaskan sampai putus asa, fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, kemudian saat dia telah berputus asa, dia mencari sebuah pohon agar ia bisa berteduh di bawahnya. Ia baringan, okay? Ditinggal pasrah berbaring di sana. Wa qad ayisa min rahilati, dengan kondisi sudah putus asa dari tunggangan tersebut. Fa bainama huwa kadzalik, ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat dia dalam kondisi pasrah berbaring di bawah naungan pohon yang dipilihnya, idh huwa biha qa'imatan 'indah, tiba-tiba tunggangannya kembali dan sudah berdiri di sebelahnya. Ya, kira-kira gimana jawab? Kayak tadi lah misalkan mogok, ngiranya bensinnya habis, ternyata apa? Ya berebut aja gitu kan kendaraannya. Ya, sekarang kan lagi viral berebut kan ya. Ya alhamdulillah. Ternyata apa? Setelah dituntun beberapa saat, ya dites lagi nyala. Seneng nggak jamaah? Seneng, alhamdulillah. Ya, nggak jadi apa? Nginap di hutan. Ya, nggak jadi ketakutan. Jalan lagi, alhamdulillah sampai rumah. Bahagianya luar biasa. Ya, macam kerja seharian capeknya itu nggak berasa. Karena apa? Diberikan jalan keluar dari kesulitan yang rasanya begitu berat saat itu, masya Allah. Ya, pernah jamaah kayak gitu? Pernah. Masya Allah, gitu. Senang, gitu. Pasti senangnya luar biasa. Iya, kurang lebih kayak gitulah sudah. Kurang lebih seperti tadi. Ya,
Akhirnya apa? Fa akhadha bi khitamiha. Langsunglah sama orang tadi yang sedang baringan diambil tali kekangnya supaya apa? Enggak lari lagi. Ya. Tsumma qala min syiddatil farah, karena saking bahagianya sampai dia mengatakan apa? Ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah. Ya, dia langsung ingat Allah tapi salah ngomong jamaah. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Karena apa? Salah ucap, ya, kebalik dalam berbicara. Demikian. Kadang kajian kalau semangat juga salah jemaah. Akhta'a min syiddatil farah. Oke. Kata Nabi apa? Dia salah karena sangat bahagia. Karena sangat bahagia. Demikian jemaah. Ya. Itu gambaran orang yang luar biasa bahagianya karena merasa selamat dari kesulitan atau mungkin selamat dari kematian. Kemudian apa? Ternyata jamaah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah jauh lebih bahagia, lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kepadanya dibandingkan dengan orang yang mengalami kondisi demikian. Ya. Berarti apa jamaah? Tanda apa? Allah itu sebenarnya menghendaki kebaikan dari kita. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang alim yang pertama bernama Muhammad Khalil Harras, ya, beliau mengatakan, Muhammad Khalil Harras rahimahullah, beliau menjelaskan hadis ini, okay? Kata beliau, fi hadzal hadithi itsbatu sifatil farahi lillahi azza wa jalla. Ada pelajaran pertama jamaah. Ya, di dalam hadis ini ada apa? Penetapan sifat gembira. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pun memiliki sifat gembira. Allah bisa bahagia. Kemudian kata beliau, wal kalamu fihi, dan pembicaraan tentang bahagianya Allah itu kal kalami fi ghairihi minas sifat, sebagaimana kalau kita berbicara tentang sifat-sifat Allah yang lainnya. Apa maksudnya? Kata beliau, annahu sifatun haqiqiyatun lillahi azza wa jal, itu benar-benar sifat hakiki milik Allah. Rasulullah sendiri yang menceritakan demikian, okay? Dan hadisnya pun sahih. Ala ma yaliqu bihi, tapi harus kita ingat, okay? Sesuai dengan yang layak bagi Allah. Jangan sampai kita samakan dengan bahagianya seorang makhluk. Okay? Bapak-bapak saja kalau mengekspresikan kebahagiaan itu beda sama ibu-ibu. Anak-anak saja ya berbeda dengan yang dewasa. Demikian. Ya. Kadang karakter orang yang berbeda mempengaruhi bagaimana dia mengekspresikan kebahagiaannya. Padahal sama-sama orang jemaah. Maka apa? Jangan sampai kita samakan kebahagiaan Allah dengan kebahagiaan makhluknya. Ya. Itu yang beliau ingatkan. Tapi yang jelas Rasulullah bersabda demikian, maka kata Syekh apa tadi? Kita tetapkan sifat itu benar-benar milik Allah, sifat perbuatan Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah. Gak perlu dibahas gimananya bahagianya. Ya. Wa huwa min sifatil fi'li tabi'ati li masyiatihi ta'ala wa qudratihi. Dan sifat ini termasuk di antara sifat-sifat perbuatan Allah, namanya sifat fi'liyah, okay? Yang mengiringi kehendaknya. Allah berkehendak apapun, Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Ya, demikian. Dan juga kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mungkin kita kepikiran juga faedah yang lainnya dari hadis tadi. Jadi
Di dalam hadis tadi disebutkan tentang salah satu sifat fi'liyah Allah. Allah itu bisa bahagia. Di antara bahagianya Allah, senangnya Allah adalah karena melihat hambanya mau bertaubat kepadanya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang tercantum di dalam hadis tadi, di antara intinya jamaah adalah apa? Sebagaimana Imam Syafi'i, sebagaimana mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga salah satu pendapat dari Imam Malik, bahwasanya apa? Kalau ada orang salah bicara sebab kondisinya yang labil, misalkan karena apa? Karena dia, mohon maaf, terpukul dengan suatu kondisi, kondisi yang membuat kejiwaannya labil, atau dia dalam kondisi tidak sadar, maka apa? Maka jika ucapannya itu sumpah atau ucapannya berkaitan dengan hal-hal yang lainnya, maka itu tergolong perkataan yang tidak dihukumi di dalam syariat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini dalam surat Al-Maidah, contohnya ayat 89. Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidaklah menghukumi kalian apabila apa? Ada di antara kalian yang bersumpah tanpa kesengajaan. Walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah akan menghukumi dengan apa atau sumpah yang kalian tekadkan. Berarti apa? Kalau ada kesadaran, ada kesungguhan, bukan salah ucap, maka apa? Barulah Allah jadikan perhitungan. Okay? Sedangkan kalau misalkan apa? Tidak sengaja, apalagi kalau misalkan lagi tidur, mimpi indah, kemudian sampai bersumpah, demi Allah, ya, besok saya akan puasa, misalkan. Karena mimpinya apa? Misalkan, dapat mobil baru, ya, panennya melimpah, misalkan. Saking bahagianya sampai apa? Melindur, mengigau, ya. Dia bilang apa? Wah, demi Allah, besok saya puasa ini, ya, sebagai apa? Wujud syukur kepada Allah. Atau besok saya sedekah, besok saya apa? Ngundang tetangga makan-makan di rumah, karena mimpi apa? Panennya banyak. Kata bininya besok pagi bilang, Mas, kok tadi malam ngomong demikian? Seriusan gak, Mas? Ngomong apa? Paginya ditanya nggak sadar. Maka yang seperti ini tidak ada hukumnya di dalam syariat Islam, ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang menjadi pokok dari hadis tadi juga apa? Di antara cara Nabi untuk mengajarkan kepada kita adalah dengan membuat perumpamaan atau percontohan sehingga mudah dipahami oleh yang diajarkannya atau yang diajarinya. Jadi kalau jenengan mau ngajari anak, ya, atau seperti, mohon maaf, kita tadi, kalau kurang paham dengan kondisi di padang pasir kayak apa, ya dikasih contoh dengan yang ada di tempat kita, kan gitu, Akhirnya apa? Alhamdulillah lebih memudahkan untuk memahaminya, ya. Atau kalau misalkan kurang lagi, kayaknya kok kurang mantap contohnya, Ustaz. Bukankah kita kadang dapati seseorang misalkan, atau mungkin jenengan di antara antum ada yang pernah merasakan, na'udzubillah, kecelakaan jamaah misalkan. Yang mana dalam kondisi kecelakaan itu tidak sadarkan diri, tapi tiba-tiba sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat. Padahal kalau misalkan apa, orang, subhanallah, misalkan di gunung jamaah, kecelakaan, ya, udah mikir apa? Wah, nggak ada orang yang lihat, nggak ada yang nolongin. Subhanallah, Allah gerakkan di antara hambanya, Allah berikan petunjuk kepada dia untuk melihat kita, kemudian
memiliki hati yang memiliki apa? Rasa belas kasih kepada kita. Akhirnya kenal tidak kenal kita dibawa ke rumah sakit, ya bangun sudah ada yang menangani kondisi kita. Masya Allah, syukur, alhamdulillah, nggak jadi meninggal padahal sudah pasrah, ya sudah ingat gimana kondisi anak kalau saya tinggalkan nanti, gimana kondisi demikian dan demikian. Apalagi kalau misalkan apa, anak-anaknya masih belia, masih kecil-kecil. Kadang orang tua tuh pengen melihat anaknya tumbuh jadi orang yang saleh, tumbuh jadi anak yang baik sampai dewasa, ya. Tapi qadarullah misalkan ada kondisi sampai seperti itu, bayang jemaah. Kita tuh kerja banting tulang, tujuannya apa diantaranya? Supaya bisa nafkahi anak dan istri yang kita sayang, kan gitu. Qadarullah pas kerja ada kecelakaan, kemudian nggak ada yang kelihatan bisa nolongin kita, nggak ada orang bahkan, ya. Sampai saat itu akhirnya apa? Tatkala sudah pasrah, ingat semua yang tadi apa kita harapkan, kerja banting tulang supaya bisa dapat nafkah, bisa kita berikan kepada anak kita, tumbuh dengan indah di mata kita, masya Allah. Sampai apa? Ada kondisi seperti itu, kemudian ya dihadapkan dengan kesedihan dan kepasrahan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat kita sudah tidak sadar, ternyata ada yang nolong kita, nggak jadi meninggal, ya masih bisa bangun sadar, kemudian lihat di kanan kita ada anak kita yang kita cinta, di kiri kita ada istri kita yang nungguin kita dengan setia. Bahagia saja. Bahagia. Allah lebih bahagia dengan taubat kita kepadanya dibandingkan kondisi demikian. Baik jamaah sekalian, kok udah waktunya adzan. Ya sudah, ya kita adzan dulu, nanti kita tambahkan sedikit lagi insyaallah. Atau kalau kata panitia sudah, ya sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya yang nanya gitu. Enggak. Tuh kata panitia jamaah ada hadiah katanya. Hadiahnya stiker buat jamaah yang bisa jawab. Jadi saya disuruh bikin soal ujian. Ujian lisan, gitu. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara inti dari pelajaran atau pelajaran inti, mohon maaf, di antara pelajaran inti dari hadis tadi apalagi jamaah? Kata para ulama, di dalamnya ada pelajaran tentang keberkahan sifat ridho dan pasrah terhadap ketetapan Allah. Apa tadi jemaah? Selain yang pertama tadi ada yang berkaitan dengan keimanan terhadap sifat Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Ada pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita kalau ngajarin siapapun untuk memudahkan memahamkannya pakai apa? Pakai contoh atau analogi, permisalan yang membuat dia lebih mudah memahaminya, ya. Dan yang seterusnya. Di antara apa? Faedah yang penting juga tadi apa? Kata para ulama dalam hadis tadi ada apa? Pelajaran tentang keberkahan sifat ridho dan pasrah terhadap ketetapan Allah. Ya. Dari mana jamaah? Ya, dari tadi itu. Kisahnya orang yang akhirnya berserah diri kepada Allah, ya, menerima takdir Allah, menunggu yang terbaik dari Allah. Tidak ngeluh jamaah, tidak mengeluhkan takdirnya Allah. Bahkan saat diberikan solusi langsung terima kasih kepada Allah. Ya, makanya di antara bukti keridhaan itu kalau misalkan seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, alla ya'taridha 'alal hukmi wa la yatasakhatu. Ya, dia enggak membantah ketetapan Allah, tidak juga jengkel terhadapnya. Kira-kira jenengan jamaah kalau misalkan dalam kondisi seperti tadi kayak apa? Gimana jemaah? Jengkel enggak? Yaitu kurang ridhonya kita terhadap ketetapan Allah, kurang yakinnya kita terhadap kebaikan Allah. Ya, antum masih ingat enggak kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ya ingat. Biasanya apa? Idul Adha itu diceritakan terus. Bagaimana apa? Nabi Ismail pasrah dengan apa yang disampaikan abahnya, karena beliau tahu ini ketetapan dari Allah. Nabi Ibrahim juga tidak protes tatkala Allah perintahkan beliau menyembelih putranya. Padahal selama ini berdoa, saat Allah kabarkan dapat putra, sudah beranjak remaja, Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, pasrah sudah. Ya. Saat mereka sudah sama-sama pasrah, yang abahnya pasrah dengan ketetapan Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail pun apa? Sudah pasrah dengan ridho merelakan lehernya dibaringkan oleh abahnya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak dapat kondisi kayak gitu jamaah. Allah berikan solusi bagi mereka. Ya, Allah ganti dengan domba. Ya. Kemudian contoh yang lain apa lagi jamaah? Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel yang Allah perintahkan beliau kabur bersama mereka di malam harinya. Disuruh kabur kemana jemaah? Ke arah laut, ke lautan. Emang di sana ada apa? Mereka udah nyiapkan kapal apa belum? Bikin kapal nggak Nabi Musa? Iya, belum, nggak ada jemaah. Allah perintahkan mereka ya untuk lari ke arah lautan tanpa ada
kejelasan nanti ada kapal atau tidak yang muat untuk menampung Nabi Musa dan seluruh Bani Israel yang bersamanya. Sudah, pokoknya pasrah terhadap ketetapan Allah. Ya, dan tatkala Bani Israel mengatakan inna la mudrakun, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa jawaban Nabi Musa? Tidak, kita nggak bakal tersusul oleh mereka. Beliau yakin betul kepada Allah. Sesungguhnya Allah Rabbi, Rabbku Allah bersamaku, kata beliau. Allah sama saya, pertolongan Allah bersama saya. Pasti Allah akan memberikan petunjuknya kepada saya. Demikian mantapnya keridhaan dan kepasrahan mereka terhadap ketetapan Allah. Dengan itulah muncul keberkahan dan Allah berikan jalan keluar. Bahkan jamaah yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, kita yang enggak mengharapkan kematian, kita yang enggak mengharapkan sakit, kita yang enggak mengharapkan mata kita dicabut pandangannya, penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita enggak paham. Allah menakdirkan kita meninggal muda misalkan. Karena Allah sayang kadang. Allah sayang kepada kita sehingga Allah selamatkan kita dari fitnah yang kalau kita umurnya panjang kita akan terjatuh ke dalamnya. Ada orang-orang yang soleh mestinya hafal Al-Quran, ngajarkan hadis Nabi SAW. Justru Allah ambil penglihatannya, Allah cabut penglihatannya. Musibah enggak? Musibah. Tapi subhanallah, dia bahagia karena apa? Dia yakin terhadap ketetapan Allah. Dengan ini Allah menjaga mata saya dari yang diharamkan olehnya. Demikian jawab. Itulah orang-orang yang beriman, ya, yang pasrah, yang ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dari sanalah Allah akan memberikan keberkahan hakiki, bahkan lebih baik daripada yang diimpikannya. Demikian. Itu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya, bisa jadi kalian benci sesuatu, ternyata itu lebih baik untuk kalian. Ya, enggak suka kan motornya mogok kan? Tapi ternyata ada kebaikan di baliknya. Ya, enggak suka kita kalau sakit, ternyata banyak hikmah di dalamnya. Ya. Maka ya kita yang beriman kepada Allah, yakin Allah itu maha bijaksana, Allah itu sayang kepada kita, Allah itu tahu yang terbaik untuk kita, ya, dan Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang dicintainya. Maka apa? Tidak ada ya celah bagi hati kita untuk meragukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu pelajaran yang keberapa? Ketiga, ya, dari hadis tadi, ya, tentang keberkahan, kepasrahan dan keridhaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Sampai situ dulu. Sebenarnya ada hadis yang lain, hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, yang mirip dengan hadis ini, yang menyebutkan di awalnya sesuatu atau lafal yang berbeda tentang seorang muslim, orang yang beriman itu kalau ya melihat dosa itu bagaikan apa? Dia berada di bawah tebing atau di bawah gunung yang sewaktu-waktu bisa longsor runtuh menimpanya. Ya, itulah kecemasan seorang yang beriman terhadap dosanya. Sedangkan orang fajir atau orang munafik, mereka hanya melakukan demikian dan demikian saja. Seperti halnya apa? Tatkala ada lalat yang hendak hinggap di hidung mereka, remeh gitu. Ya. Berarti orang yang beriman, jamaah, tidak pernah menganggap remeh kesalahannya. Dia senantiasa apa? Menganggap kekurangannya, kesalahannya itu ya besar. Ya, karena apa? Karena terlalu banyak nikmat Allah kepada dirinya, kebaikan Allah kepada dirinya. Bahkan kita ingat di pekan yang lalu kita ingatkan orang maksiat saja perlu dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, baru kemudian beliau menceritakan kisah yang serupa dengan yang sudah kita sebutkan tadi. Ini pertanyaannya apa, panitia?
Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Nah, yang tadi yang pertama mungkin siapa yang bisa menyebutkan tiga sungai yang besar kata Ibnu Qayyim bagi orang-orang yang beriman untuk mensucikan dirinya. Satu-satu apa langsung semua panitia? Oh, enggak, maksudnya itu kan ada 3 tuh jawabannya tadi di awal kan? Oke. Ini langsung sebutkan semua. Semua. Siapa yang masih ingat jamaah? Nggak ada yang mau hadiah. Sungai Nawa Pak yang tahu Pak. Terus yang kedua apa lagi Pak? Beda Pak G. Sungai apa lagi ayo? Sungai taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa nyebutkan dengan lengkap tiga-tiganya? Nggih. Nggih. Kebaikan. Nggih, yang ketiga musibah. Taubat, kebaikan dan musibah, ya. Yang semuanya itu bisa menghapuskan dosa. Tapi ingat, kayak kata beliau, kalau 3 hal ini, 3 sungai besar ini tidak cukup untuk mensucikannya, niscaya dia akan disucikan di dalam neraka. Ya. Demikian. Fadhal. Lumayan buat nempel-nempel nanti di mana. Baik. Yang kedua, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang bisa menyebutkan salah satu di antara faedah dari hadis yang telah kita sebutkan tadi? Salah satu saja. Karena pembahasannya singkat, ya. Enggak, itu yang terakhir, masya Allah. Ya, pelajaran tentang apa? Keberkahan, sifat ridho dan kepasrahan terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian jamaah yang ketiga, ya, yang ketiga, apalagi Pak Riti ya? Ya sudah, faedah yang lainnya selain yang disebutkan tadi. Apalagi jamaah? Ini yang bawa catatan tahu mestinya ya, cuma tidak mau jawab. Fadhal. Ibu-ibu, masya Allah. Ibu-ibu ada yang mau jawab, ibu-ibu? Apa pertanyaannya? Masya Allah. Sama ya pertanyaannya. Salah satu faedah yang belum disebutkan tadi, ya. Tadi yang sudah disebutkan faedah dari hadis tadi di antara yang disebutkan para ulama adalah pelajaran tentang keberkahan, sifat ridha dan kepasrahan terhadap ketetapan Allah. Selain itu apa lagi ibu-ibu? Satu aja ya, jangan sama-sama jawabnya. Yang jawab satu aja, nanti kalau sama-sama nih hurufnya bisa dibagi-bagi. Lupa ibunya kayaknya. Betul. Enggak, betul. Iman terhadap salah satu sifat fi'liyah Allah. Allah itu punya sifat gembira. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Kita nggak berhak ngatur Allah. Kita hanya berhak mengimani apa yang disampaikan Rasulullah mengenai Allah. Demikian, ya, sesuai dengan yang layak bagi Allah tentunya, tanpa diserupakan dengan makhluknya. Baik, ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Okay. Semua yang baik, yang ya nampak sebagai kelebihan itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.